Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wal hatha ala at-tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih ibtigha wajhillahi wa thawabihi wa qurbihi wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita semua pada sore ini masih diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua masih bisa disempatkan dalam melaksanakan kebaikan via online. Selanjutnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kajian ini dimajukan setengah jam karena ada sesuatu yang sangat mendesak dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan deskripsi dari siaran langsung ini, bahwa tema kita saat ini masih tentang tetap berlanjut berkaitan dengan syarat dan rukun, akan tetapi lebih memfokuskan pada waktu memulai dan mengakhiri pelaksanaan puasa. Kapan, apakah mau dimulai setelah imsak atau sebelumnya atau ketika sudah adzan puasa itu baru bisa dimulai. Begitu juga akhirnya, agar kita tidak hanya tahu prakteknya saja tapi teori dari Rasulullah, tahu ilmu-ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita ketahui. Nah, kita harus menyimaknya, belajar bersama-sama, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan digolongkan dengan orang-orang yang baik-baik, dan perbuatan kita yang dilaksanakan via online ini atau live streaming, siaran langsung, termasuk perbuatan atau amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratu tsani al-imsaku 'anil mufattirat. Itu syarat yang kedua. Kita berbicara secara umum, temanya adalah al-imsak 'anil mufattirat, yang mencegah hal-hal yang membatalkan puasa. Asyartu aw ruknu tsani min arkan as-shiyam wal imsaku 'anil mufattirat. Syarat atau rukun yang kedua dari beberapa rukun Islam, rukun puasa adalah al-imsaku 'anil muftirat, adalah mencegah tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi dimulai dari terbitnya fajar ila ghurubis syamsi, hingga terbenamnya matahari, atau bahasa sederhananya yang kita lakukan, yang kita dengar adalah mulai azan subuh hingga azan maghrib. Wa nabda awalan bil kalam an zamanihi. Kita mulai dari waktu ini. Dalam kesempatan ini kita fokuskan pada waktu pelaksanaan puasa, itu dimulai dari kapan dan diakhiri kapan. Awalan bidayatus siyam. Ittafaqal ulama, ittafaqul fuqaha ala anna siyam yadkhulu bi tulu'il fajr tsani. Disepakat semua ulama, tidak ada yang berbeda bahwa puasa itu dimulai dan sudah dikatakan puasa dengan terbitnya fajar ats-tsani. Jadi fajar shadiq namanya, karena ada istilah dalam
kajian ini dalam ilmu fikih ada fajar awal, ada fajar tsani. Yang dimaksud di sini adalah ketika sudah terbitnya fajar, baru disitulah semua ulama sepakat wa huwa al-fajrus shadiq wa huwa az-zaman alladhi yu'adzanu fihi al-adanu tsani fi 'urfina al-yawm. Jadi itu yang dimaksud dengan adzan subuh, adzan kedua, karena di subuh di waktu malam itu adzan pertama, juga ada adzan kedua. Adzan pertama adalah untuk membangunkan orang-orang, dan yang kedua adalah untuk adzan fajar atau adzan subuh. Fa mujarradil adzani yasirul insanu mutalabbisan bisyam. Ya, dengan adanya adzan berarti dia sudah berpuasa. Fa yahrumu alaihi at-ta'amu wasyarabu wa kullu munafin lisyami mimma yajib al-imsaku anhu. Pada saat itulah ketika adzan tiba, maka diharamkan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Salah satunya adalah makan, minum, dan hal-hal lainnya. وهذا ما عليه العمل في مختلف أمصار الإسلام على كل الزمن. Inilah yang dipraktikkan oleh umat Islam di seluruh dunia mulai dari awal hingga sekarang. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. Yaitu pendapat mazhab Abu Hanifah dan mayoritas ulama. Kecil sekali ulama yang berbeda tentang hal itu. Qala Ibnu Munzir wa bihi qala Umar bin Khattab wa Abbas ulama al-Amsar qala wa bihi naqul. Ibnu Munzir mengatakan Umar bin Khattab, Ibnu Abbas dan ulama-ulama yang berada di perkotaan pada saat itu juga melaksanakan demikian, mengatakan demikian. Dalilnya mana? Wa dalilu ala ma kada. Dalil dari apa? Dari bahwa puasa itu sudah bisa masuk ketika sudah terbitnya fajar, ketika sudah azan tsani atau azan subuh dikumandangkan oleh seorang muadzin. Dalilnya wa dalilu ala hadha ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Ini ada hadis yang dapat ditemukan oleh kita dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Adi bin Hatim, semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan lamma nazalat, pada saat nazalat sebuah ayat turun, itu ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Jadi hingga menjadi jelas perbedaannya antara benang yang putih dan benang yang hitam, atau artinya adalah ketika menjadi jelas terbitnya fajar atau siang dan malam. Qultu ya Rasulullah inni aj'alu tahta bisadati yang qala ini. Wahai Rasulullah, kata Adi, wahai Rasulullah, saya taruh di atas wisadati. Ini dalam hadis menurut syarah-syarah yang ada, sekalipun dikatakan tahtah di sini, maksudnya ini bukan pernyataan yang sebenarnya. Tahta wisadati yang qala ini, ada dua ikat yang ditaruh di atas atau di bawah kepala saya, katanya. Iqalan abyad wa iqalan aswad. Ada sebuah ikat atau tali abyad, yang putih, wa iqalan aswad, dan ada tali yang hitam. A'riful laila minan nahar. Saya dari itu saya bisa tahu malam dan siang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wisadaka la'arid innama huwa sawadul laili wa bayadun nahar. Tanggapan Rasul bagaimana? Jadi tidurmu itu nyenyak. Dalam hadis lain inna wisadaka la'aridul qafa gitu. Jadi tidurmu itu nyenyak, atau banyak penafsiran dalam hal seperti ini. Cuman maksudnya innama huwa sawadul laili wa bayadun nahar. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, di sini adalah hingga menjadi jelas dan nampak antara hitamnya malam
dengan putihnya siang. Bisa kita apa namanya, bedakan bagi kita yang terbiasa bangun malam. Wa marwahu al-Bukhari wa Muslim Abu Daud an-Nasa'i an Ibni Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis di atas dijelaskan sudah bahwa ketika kita sudah tanpa ada ukuran, tapi ada ukuran apa namanya, secara detail menyebutkan fajar, tapi ketika kita sudah mulai membedakan antara malam dengan siang. Kalau siang itu ada selahnya, bisa kita lihat semakin cerah, kalau ya malam tidak kan begitu. Kita bisa melihat langit seperti itu. Itu yang disampaikan. Tapi hadis kedua itu lain, ya, lebih memperjelas lagi, yaitu ma rawahu al-Bukhari wa Muslim Abu Daud wa Nasa'i an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamna'an ahadakum adhanu bilalin min sahurihi, la yamna'anna ahadakum adhanu bilalin min sahurihi. Jadi adzannya Bilal jangan mencegah untuk tidak melaksanakan sahur. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yu'adzin atau qala yunadi bilailin. Kenapa kok demikian? Bilal sudah adzan tapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dilanjutkan untuk makan. Kenapa? Apa itu maksudnya? Au qala yunadi bilailin liyarji'a qa'imukum wa liyarji'a qa'imukum wa yuqidh na'imakum. Jadi itu adzannya Bilal itu pada saat itu dikenal dengan adzan pertama untuk membangunkan orang-orang yang tidur itu. Di masa Rasulullah adzannya Bilal bukan adzan Fajar Tsani atau bukan adzan subuh. Sehingga oleh Rasulullah SAW ketika suara Bilal sudah dikumandangkan untuk mengumandangkan adzan, maka oleh Rasulullah SAW jangan kaget. Jadi bagi yang sudah sahur setelah lanjutkan hingga nanti ada adzan kedua. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini bukan adzan subuh dalam hadis riwayat Bukhari. Wa marwahu al-Bukhari wa Muslim Malik wa Nasa'i an Aisyah wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Ini hadis lebih memperjelas lagi. Jadi barusan ketika Bilal mendengar azan yang dikumandangkan oleh Bilal, maka sampean jangan takut, itu subuh atau puasa belum dimulai, silahkan lanjutkan sahurnya, karena itu adzan yang pertama. Yang kedua adalah hadis juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, Bilal itu azan pada suatu malam, fakulu washrabu, tetap makanlah, lanjutkan makan minumlah, hatta yunadi ibnu ummi maktum, hingga ada adzan yang dikumandangkan oleh ibnu ummi maktum, seorang sahabat yang buta, disuruh adzan oleh Rasulullah SAW ketika sudah memasuki waktu subuh. Baru ketika Ummu Maktum ini sudah mengumandangkan suaranya mengajak manusia atau adzan, maka pada saat itulah puasa diawali. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan hal-hal lainnya yang dapat membatalkan. Wa fi riwayatin anha wa Ibnu Umar anna Bilalan kana yu'adzin, bahwa Bilal itu azan bilailin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Dalam riwayat lain itu ditambah di sini sama tadi bahwa Bilal itu adzan pertama, Ummu Maktum adzan kedua, terus ditambah di belakangnya fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr.
Ibnu Maktum tidak akan pernah adzan sampai dia tahu terbitnya fajar sudah dimulai atau puasa sudah dimulai. Hatta yatlu al-fajr, hingga fajar itu terbit. Tidak pernah seperti itu. Jadi dia tidak azan sebelum fajar terbit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas berarti Ibnu Ummi Maktum ini sekalipun buta, ya mungkin hatinya tidak buta, dan juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummi Maktum, azan sekarang waktunya subuh atau fajar sudah terbit. Nah, pada saat itu lagi dilarang untuk melaksanakan hal-hal yang dapat mencegah puasa atau membatalkan puasa. Wa fi riwayatin al-Bukhari wa Muslim Malik an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat lain yang juga di Bukhari wa Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu Maktum hatta yunadi ibnu Ummi Maktum. Qala wa kana ibnu Ummi Maktum rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahat asbahat. Jadi ini hadis juga menegaskan yang tadi, sama intinya dengan yang tadi, hanya saja ada tambahan, wa kana ibnu Ummi Maktum rajulan a'ma, dia sahabat atau seseorang yang mulia, orang buta tapi mulia, sangat mulia hatinya, buta matanya tapi hatinya tidak buta. Dia tahu mengetahui waktu subuh, urusan keistimewaannya yang dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikasih tahu juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada subuh sudah sudah tiba waktunya, atau fajar sudah terbit begitu, sehingga dia mengumandangkan azan. Warwa Nasai an Anis bint Hubaib al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adzana ibnu Ummi Maktum fala ta'kulu wa la tashrabu wa idza adzana Bilal fakulu washrabu. Jadi ini hadis yang disampaikan oleh Nasai dari seorang perempuan bintu Hubaib al-Ansari, dari sahabat perempuan, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Bagaimana sabdanya? Idza adzana ibnu Ummi Maktum fala ta'kulu tashrabu. Kalau ibnu Ummi Maktum ini sudah azan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melaksanakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa lainnya. Akan tapi wa idza adzana Bilalun fakulu washrabu. Kan tapi ketika Bilal azan, bagaimana? Tetaplah lanjutkan sahurnya, lanjutkan makannya, dan lanjutkan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya hingga nanti ada azan yang dikumandangkan oleh Ibnu Maktum. Fahadal hadis kulluha sahih. Semua hadis ini adalah sahih, sharih, jelas fi wujubil imtina'i an at-ta'am bi sama'in nida'i lis-shalah, dengan wajibnya mencegah diri kita ini untuk melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kapan? Bisama nida'i lis-shalah, ketika waktu subuh sudah masuk atau sudah tiba. Fa idza sami'a as-sha'imul adzan wajib alaihi an yatruk ta'amahu wa syarabahu. Ketika seseorang yang ingin melaksanakan puasa setelah sahur itu mendengar adzan subuh, maka pada saat itu juga dia wajib alaihi an yatruk ta'amahu wa syarabahu, tinggalkan semua hal-hal yang dapat membatalkan puasa, termasuk makan, minum, dan lain sebagainya. Fa in istamarra fi ta'amihi fa huwa muftir. Jadi kalau dia tetap melanjutkan, dia sedang makan semuanya, terlambat bangunnya seumpamanya, atau dalam bahasa Madura dikenal dengan tabebes, makan terus pada saat itu makan dia langsung mendengar suara azan, maka tidak boleh dilanjutkan. Pada saat itu berhenti, yang ada di mulut dikeluarkan, gak boleh dilanjut, gak boleh kalau sudah azan dikumandangkan. Wa yalzamuhu ma yalzamul muftir min ahkamil lati sanadhkuruha insyaallah. Jadi kalau dia tetap melanjutkan makan, ya jelas di awal puasanya sudah batal, ya. Paham?
puasanya sudah batal. Wa in kana fi famihi luqmah ta'am fa innahu la yajuzu lahu an yabtali'aha. Ya, andaikan di dalam mulutnya ketika mendengar adzan itu ada makanan. Au jur'ah ma fa innahu la yajuzu lahu an yasihaha. Ada makanan atau ada air di dalam mulutnya, tidak boleh diminum, tidak boleh dilanjutkan makan. Bal yajibu alaihi an yaqdhifaha. Wajib bagi kita untuk mengeluarkan, membuangnya. Wa illa atubir muftiran falyatanabbah muslimuna li hadha. Kalau tidak, maka kita dianggap tidak berpuasa karena waktu puasa sudah dimulai pada saat itu. Jadi jangan lanjut, perhatikan itu. Ma yaz'umuhu ba'dun nas min jawazi ta'am ba'da bad'il adzan. Jadi ada sebagian ini yang dilakukan mungkin. Tapi insyaallah kalau di kita enggak, karena kita itu ada istilah imsak. Di kita itu ada istilah imsak sebagai bentuk kehati-hatian. Ketika imsak kita sudah mulai berhenti. Tapi jangan yakini bahwa pada saat itu puasa sudah dimulai, belum, masih hanya untuk berhati-hati saja. Ma yaz'umuhu ba'dun nas min jawazi at-ta'ami ba'da bad'il adzan. Jadi ada pandangan yang keliru di sebagian masyarakat mungkin yang tetap berpandangan ketika kita sudah makan, dicontohkan tadi, adzan dikumandangkan, kita lanjut makan hingga selesai, kita lanjut sahur hingga selesai. Wa amma ma yaquluhu ba'dun nas min anna al-insana idza kana 'ala ta'amin wa sami'an nida. Jadi ada sebagian manusia yang salah paham bahwa ketika dia sedang makan dan pada saat itu atau sedang sahur dan pada saat itu dia mendengar azan subuh, fa innahu yutimmu hatta yashba. Dia lanjutkan makan hingga dia kenyang. Au kan yuridu syarb wal ka's fi yadihi. Atau bisa gambaran lain, dia mau minum yang sudah siap diminum, tangannya dengan sudah memegang gelas. Fa in yashrab hatta yartawi, dia lanjutkan minum hingga dia tidak terasa haus. Fa innahu kalamun mukhalifun li hadhihi al-ahadits as-sahihah as-sarihah alladhi dzakarnaha. Ini jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang sudah disampaikan barusan. Wa man fa'ala hadza faqad aftar. Ini dilakukan, siapapun yang melakukannya berarti dia sudah batal di awal puasanya. Wa amma ma rawahu Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis yang juga perlu difahami dan juga memahami hadis-hadis lainnya, tidak hanya menemukan hadis ini jadi cari hadis lain, jadi hadis yang tadi semuanya biar sejalan dan selaras. Ini ada hadis dari Abu Daud dan idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdi hajatahu. Jadi kata Rasulullah, ketika salah satu dari kalian, kata Rasulullah, mendengar suara azan, kemudian kita sedang memegang sesuatu untuk dimakan, jangan tinggalkan, lanjutkan hingga menyelesaikan hajatnya itu. Jadi semuanya udah pegang makanan atau megang gelas untuk minum, lanjutkan, kata Rasulullah SAW. Tapi hadis ini jangan dibaca ini saja, kaitkan dengan yang di atas tadi, hadis-hadis yang berbicara tentang permulaan awal puasa dimulai. Jadi dimulai dari subuh. Ini diperjelas, faqad qala al-Baihaqi akiba riwayatihi wa hadha in sahha. Hadis ini betul jika dianggap sahih. Hadis ini, kata Baihaqi, mahmulun 'inda awami ahli al-ilmi ala annahu sallallahu alaihi wasallam allama annahu yunadi qabla tulu'il fajr بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر ليكون موافقا لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم وقال هذا تتفق الأخبار. Jadi karena ini hadis kalau ini dianggap sahih hadisnya, maka hadis ini ditafsirkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengetahuan atau informasi pada orang-orang awam di saat
saat azan pertama, yaitu yang di dalam hadis tadi, di saat azannya Bilal. Jadi Rasulullah mengatakan ini, maksud dari Rasulullah ini, jangan kau tinggalkan, tetapkan lanjutkan minum, tetapkan lanjutkan kau makan. Itu maksudnya waktunya yang disampaikan Rasulullah SAW, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW pada saat azan pertama, azan tahajud itu istilahnya kalau di kitanya, untuk membangunkan orang-orang bangun tengah malam. Yaitu maksudnya. Wahada alladhi, yani ini biar selaras dengan beberapa hadis sahih yang sudah disampaikan dari awal. Wahada alladhi qalahu al-Baihaqi huwa alladhi fahimahu man qablahu wa aqarrahu alayhi man ata ba'dahu alladhi tafaqa alayhi ahlul ilmi sihhatil hadits sabiqa wa sarahatiha fi anna at-ta'am la yajuzu bihi ba'da al-munadat wal adhan lil fajr. Jadi ini yang tafsiran seperti ini ya sudah dilakukan oleh ulama sebelum yang Baihaqi hingga lanjut kepada para sahabat. Ya, tujuannya apa? Agar tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih jelas. Ada banyak hadis sahih terkait dengan hal ini, bahwa puasa itu dimulai ketika sudah terbitnya fajar, yaitu sudah dikumandangkan adzan subuh, di mana pada saat itu yang mengumandangkan adzan subuh itu biasanya adalah Ibnu Ummi Maktum. Tsaniyan nihayatu siyam. Kapan puasa itu dimulai? Wa amma nihaya di akhiri. Tadi sudah dimulai jelas berdasarkan hadis-hadis. Yang kedua nihayatu siyam. Dan yang kedua adalah akhir dari puasa. Wa amma nihayatu siyam fa innaha takunu bi ghurubi syamsi bi ijma'il muslimin. Puasa itu diakhiri ketika terbenamnya matahari. Lima rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hana wa adbara an-nahar min hahuna wa ghaba asy-syamsu faqad aftara as-sha'imun." Ini jelas ketika malam sudah datang dan kemudian siang berlalu meninggalkan kita, maka di sanalah orang berpuasa mengakhiri puasanya atau berbuka. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Abi Aufa, "Idza ra'ait al-lail aqbal man hahuna faqad aftara as-sha'im." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis lain yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernyataan yang tadi disampaikan, hadis yang di awal tadi disampaikan kepada salah satu sahabat, bahwa pada saat itulah malam puasa diakhiri, yaitu waktu buka puasa tiba. Qala Imam An-Nawawi qala ashabuna wa yajib insaku juz'in min al-laili ba'da al-ghurubi li yatahaqqaq bihi istikmalun nahar. Tapi Imam Nawawi tidak hanya sekadar itu, tidak ada terbitnya matahari langsung gitu. Kata Imam Nawawi, ini juga menjaga kehati-hatian, tapi merupakan sebuah kewajiban, wajib kita menahan puasa dulu sebentar dari masuknya malam, itu sebentar saja, jangan langsung melahap gitu. Ya agar malam itu betul-betul terwujud pada saat itu di dalam kehidupan kita. Wa min muraduhu bi imsaki juz'il lailin an yatarayya fatrah wa jiza yata'akkad fiha min tamami ghurus syams wa zawalin nahar wa iqbalil lail. Ya, agar kita betul-betul yakin, itu tujuannya. Dengan kata imsak, itu wajib imsak, kata Imam Nawawi. Imsak di sini bukan imsak yang dilakukan subuh kan? Ya, tapi imsak ketika sholat adzan maghrib gitu. Jadi kalau sekarang kan adzan gitu. Jadi kalau sudah adzan di adzan pertama itu, menurut Imam Nawawi ini jangan langsung melahap, ya satu detik 2 detik
kita tahan dulu. Agar kita betul-betul yakin bahwa maghrib sudah tiba atau malam sudah datang, siang berlalu. Wa hadha ma'anahu ashabuna aidan bil ihtiyati bil akli akhir an-nahar. Sekarang al-ijtihad fil iftar nihayat an-nahar. Jadi kalau ada seseorang yang tidak mendapatkan informasi apapun atau tidak tahu terkait dengan waktu berbuka puasa, bagaimana? Inna hadha alladhi dzakarnahu min al-iftar bi ghurubi asy-syamsi wa aqbil al-lail in kan idza kanat as-sama' mushiyah aw kana al-insan ya'tamid 'ala as-sa'a kama huwa haluna al-yawm. Jadi ghurubus syams di situ. Jadi orang iftar, orang buka puasa itu ketika tahu bahwa di sana matahari bisa terlihat. Matahari terlihat. Kalau matahari tidak terlihat bagaimana? Karena berawan, bagaimana? Atau ketika tahu kita seperti sekarang ini berpedoman pada waktu, pada jam gitu. Sudah tahu. Kalau ternyata tidak demikian, tidak berpegang pada langit sedang mendung, kita tidak bisa melihat matahari, kemudian juga kita tidak punya jam, tidak ada orang yang siaran dan lain sebagainya, intinya tidak ada informasi untuk mengetahui hal itu. Maka wa amma idza kana biduni sa'a mathalan wa kana as-sama'u mutabbaqah bil ghuyum, dan langit mendung diliputi dengan awan, fala yastati an yara ghurub asy-syamsi kama annahu adima ayya wasilah أخرى للتيقن من غروبها فإنه في هذه الحالة يجتهد ويعمل بما غلب على ظنه فإن غلب على ظنه أن الشمس قد غابت أفطر. Kalau hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, mungkin nggak ada wasilah lain untuk mengetahui jam namanya. Maka usaha kita adalah dikenal dengan ijtihad. Kita harus berusaha apapun itu yang bisa meyakinkan, mendatangkan keyakinan sekalipun tidak 100% keyakinan ini bahwa waktu berbuka sudah sampai. Waktu berbuka sudah tiba. Sebelum melakukan usaha apapun yang bisa dilakukan. Ya, bisa dengan jarak seumpamanya atau bisa dengan hal lainnya. Setelah itu baru kita berbuka dan kita tidak berdosa karena kita sudah melakukan usaha. Wa yakunu al-ijtihadu bi wasail minha. Ijtihad itu bisa dilaksanakan dengan beberapa perantara, salah satunya an yakuna lahu wirdun tadahu, semuanya dia punya wiridan. Di setelah asar semuanya punya wiridan yang sudah dibiasakan setelah asar. Contohnya ka'angkana yaqra' baina salatail asri wal maghrib khamsata ajza' min al-Qur'an. Seperti contohnya dia terbiasa baca 5 juz setelah salat asar hingga adzan maghrib, itu sudah biasa baca 5 juz. Tapi pada suatu saat dia tidak ada jam, tidak bisa melihat terbenamnya matahari, maka itu sudah dikatakan dengan ijtihad. Paham? Oh iya, saya biasanya kalau dari asar sampai ke maghrib itu habis 5 juz. Sekarang sudah habis 5 juz. Itu sudah dikatakan usaha yang bisa meyakinkan juga pada dirinya bahwa waktu maghrib sudah sampai atau waktu buka sudah sampai. Yang kedua, wa min an yakuna khayyatan aw sahib ayah hirfah ukhra. Wa qad i'tada an yakhita baina al-'asr wal maghrib thawban fa innahu idza khata ath-thawb yaghlib ala dhannihi aw anna al-maghrib qad hana. Atau ke sebuah pekerjaan semuanya. Dia seumpamanya sudah biasa, itu saking terbiasanya, saya biasanya dari setelah adzan asar, dari setelah adzan asar hingga adzan maghrib itu menyelesaikan satu baju seumpamanya. Itu bagian dari cara berijtihad. Maka setelah satu baju selesai dengan ukuran yang sama semuanya, maka dia sudah bisa dianggap ijtihad atau usaha untuk mencari tahu tentang waktu buka. Wa minha an yakuna sa'iqan
وهو يعرف أنه إذا انطلق من القرية الفلانية بعد صلاة العصر مباشرة وصلى إلى القرية الفلانية بعد غروب الشمس في الظروف العالية فإنه في هذه الحالة أيضا يغلب على ظنه دخول وقت المغرب ويفطر. Atau dia terbiasa nyetir, saya kan biasa nyetir, atau supir, biasa nyupir. Biasanya kalau dari Bocor ke Pamekasan berangkatnya setelah asar, terus ke kota Pamekasan setelah asar, maka ke kota nyampe maghrib. Itu saya biasa begitu sudah. Atau sebaliknya dari kota ke Bocor, itu ketika nyampe Bocor maka maghrib. Itu sudah bagian dari cara untuk berijtihad, cara untuk berusaha mengetahui waktu. Wa qisala hadhihi suwar ghairaha mimma yahtamil fihi al-ijtihad wa hiya katsirah, dan samakan cara-cara lainnya. Wa kadzalika yajuzu lahu an yuftir idza akhbarahu al-'adlu bi anna asy-syamsa qad ghabat. Dia juga bisa, ada orang seperti itu yang kebingungan seperti itu juga bisa menerima informasi atau kabar dari salah satu orang yang dianggap adil. Wa annahu syahada ghurubaha bi nafsihi inna adh-dhanna alladhi yufiduhu khabarul 'adl la yaqil an adh-dhanni an-natij 'an al-ijtihad. Kenapa? Karena kabar yang disampaikan dari orang yang adil itu tidak lebih rendah kedudukannya daripada hasil ijtihad. Jadi sama. Jadi tanpa ijtihad semuanya, tapi ada orang yang mengabarkan, oh sudah masuk waktunya maghrib, silahkan berbukalah, maka diterima itu selama orang itu kita anggap sebagai orang yang adil. Wa amma law lam yaghlib ala dhannihi al-ghurub aw shakka bihi fa innahu la yajuzu lahu an yafṭira wa law afṭara lazimahu al-qada' li'anna as-salata baqa'un nahar wa la yuhkam bi zawalihi illa bi dalil. Kan tapi tanpa ada ijtihad, dia bimbang dan ragu kapan waktu buka, tapi dia tidak berijtihad. Ada ikan bimbang tanpa adanya ijtihad, dia langsung makan, maka dia harus mengqadha puasanya. Sekalipun pada saat makan katanya sudah sampai waktu maghrib. Kenapa? Karena dasarnya memang siang itu tetap berlanjut sebelum adanya bukti kedatangan malam. Al-ijtihad fi tulu'il fajr, ijtihad untuk mengetahui terbitnya fajar, yaitu subuh. Wa nadhiru hadha al-ijtihad fi tulu'il fajr fa in ijtahada hasba asy-syurut as-sabiqah wa ghalaba 'ala dhannihi anna al-layla baqin fa innahu yajuzu lahu fi hadhihi al-hala an ya'kula 'amalan bi dhannihi al-mashru'. Jadi begitu juga ketika kita bimbang dalam hal menentukan apakah sudah masuk subuh atau tidak, sehingga kita tidak boleh makan pada saat itu, maka disamakan dengan kasus yang tadi. Kan tetapi nanti ada beberapa perbedaan. Wa amma idza syakka fi tulu'il fajri bi altabasa 'alaihi al-amru bi sababin min al-asbab as-sabiqah alladhi karnaha fi jawaz al-ijtihad al-iftar akhir an-nahar fa idza syakka fi tulu'il fajri fa innahu yajuzu lahu an ya'kula aidan li'anna al-asla baqa'ul layl wa la yazulu illa bi dalilin yadullu 'ala tulu'il fajri wa hadha ad-dalil lam yujad wa lidzalika jazalahu al-aklu 'amalan bil asli. Akan tapi kalau dia ragu apakah malam itu sudah berlalu meninggalkan kita atau masih ada, tanpa adanya bukti apapun, katanya dia ragu, dia sekalipun tidak ijtihad dan dia makan, maka puasanya tetap sah, puasanya tetap sah katanya. Kenapa kok demikian? Kenapa? Ya karena pada dasarnya malam itu tidak akan berlalu tanpa adanya bukti. Makanya li'annal asla baqaul lail. Jadi pergantian malam ke siang itu harus dibarengi dengan bukti. Tapi pada saat itu nggak ada bukti. Bukti apapun nggak ada pada saat itu. Nggak ada bukti apapun. Jadi puasanya tetap dianggap sah di sini. Wa hadza bi khilafil akli akhir an-nahar bi syakki fi ghurubi syams inna salahuna baqaun nahar kama karena ini berbeda dengan kita ragu apakah sudah masuk maghrib atau tidak. Berbeda puasanya, puasa kita batal kalau kita ragu
apakah sudah masuk waktunya berbuka atau tidak. Kenapa? Ya karena pada dasarnya siang masih tetap ada begitu. Al-aslu baqaul lail. Pada dasarnya al-aslu baqaun nahar. Pada dasarnya siang itu masih tetap berlanjut sebelum adanya bukti. Sebagaimana tadi malam tetap berlanjut sebelum adanya bukti. Lah, sekarang Anda makan, berarti sambian makan di waktu siang masih karena belum menemukan bukti-bukti. Wa qad istalla ashabuna ala jawazil akli syak bi tulu'il fajri amalan bil asli wa baqaul laili. Istadallu bi qawlihi ta'ala hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr fa qawlu hadha syak bi ijtihadihi wa lam yatabayyan lahu al-khaytul abyad fa juz lahu al-aql amalan bil asl. Jadi itulah dalil para generasi madhab syafi'i. Itu firman Allah yang sudah disampaikan di awal tadi, saya kira tidak usah diulang lagi. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, ini mengatakan bahwa boleh tetap, sekalipun dia ragu, boleh dia tetap makan. Ragu apa? Ragu berakhirnya malam, yaitu ragu datangnya subuh. Tetap kalau dia ragu, dia boleh makan. Kenapa katanya amalan bil asli? Jadi karena pada dasarnya baqaul lail. Ya pada dasarnya malam itu tetap masih ada sebelum adanya bukti-bukti. Ya bukti-bukti apa? Ya apa saja, kayak sudah melihat ya tabayyana lakumul khaytul abyad itu ada tanda-tanda siang dan malam gitu. Kalau siang agak cerah gitu. Kalau malam hitam pekat. Terus selanjutnya kama stadalla bima rawahul baqi bi sanadin sahihin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kul ma syakakat hatta yatabayyana lak. Ya makanlah sekalipun kamu dan ragu itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, isnad sahih katanya dari Abdullah bin Abbas. Kul ma syakakat, kesambian kalau ragu tentang apa ini? Ragu tentang masuknya subuh, bukan ragu tentang masuknya maghrib atau waktunya berbuka, karena berbeda sesuai dengan yang sudah disampaikan sama saya. Wa qaul Ibnul Munzir an Atha Auza'i wa ashab Rai wa Ahmad bin Hanbal wa Abi Thawr thumma ikhtarahu. Inilah ulama-ulama Ibnul Munzir, ulama-ulama yang bergantung pada pendapat ini. Qala Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan man qala bi khilafi hadha fa mukhti. Jadi seseorang yang berbeda dengan hal ini, kata Imam Nawawi, itu kurang tepat. Mukhalifun li zahiril Qur'an wa Ibnu Abbas wa li jami'il ashab bal li jami' jamaahir ulama, dan juga berselisih dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Terus pendapat-pendapat para sahabat, salah satunya Ibnu Abbas, pendapat-pendapat mayoritas ulama dan lain sebagainya. Wa'udu thaniyah wa ukarrir anna hadha liman ijtahada wa syakka bi syurutil lati qaddamatha haitsu la wasilata 'indahu lil. Sekali lagi kata penulis, saya ulangi bahwa ini bagi orang yang ragu dan melakukan usaha ijtihad. Lakin qala Imam Mawardi wa ghairu, innal afdal lisyaki an la ya'kul wa la yaf'al min mamnu'ati shaum ihtiyatan. Jadi kata Imam Nawawi, lebih baik kalau sedang ragu itu tidak usah makan, kata Imam Nawawi. Jadi ini yang lebih selamat. Al-ijtihad wa adu matabayyunil hal. Jadi kembali lagi ijtihad. Fa inna kalal insanu bi ijtihadihi fi ghurubi syamsi haitsu dhanna annaha gharabat. Aw bi ijtihadihi fi tulu'il fajri haitsu dhanna annahu lam yattali' ba'd aw shakka fi tulu'ihi wa lam tabayyana lahu al-haqiqah ba'da dhalika. Fa inna siyamahu ma'din al-sihah. Jadi orang yang berijtihad itu, jadi tetap ada beberapa gambaran sebagaimana yang disampaikan dari pertemuan kemarin, itu terkait dengan cara menentukan puasa juga. Jadi kalau dia berijtihad, berusaha, dan dia selamanya tidak pernah tahu, ya jelas itu berarti itu enggak jadi masalah. Enggak pernah tahu pada kenyataannya atau hakikatnya apakah hasil ijtihadnya itu salah atau tidak, kan gitu. Itu enggak jadi masalah, lanjutkan. Tidak ada qada dan lain-lainnya. Sekarang wa in tabayyana lahu al-khata' fi ijtihadihi falahu tafsilun sanadkuruhu qariban. Akan tapi setelah ijtihad dia ternyata
tahu bahwa ijtihadnya itu salah. Terus bagaimana? Ada beberapa gambaran dalam hal ini, ada beberapa penjelasan yang lebih detail tentang hal ini. Ini masuk pada subtema hukum man tabayyana lahul khata' fi ijtihadihi. Jadi bagaimana hukumnya orang yang tahu bahwa hasil ijtihadnya atau hasil usaha dari kebingungan-kebingungan itu tentang menentukan waktu buka puasa salah, atau waktu subuh mulainya puasa, hasilnya itu ternyata hasil usahanya itu salah, dia tahu bagaimana. Wa amma idza tabayyana lahu al-hal ba'da an kala fil fajri aw fil masa wa tabayyana lahu khata'uhu dan jelas salahnya, jelas diketahui bahwa dia salah. Bi anda bayyana lahu fil fajri, ya contohnya, gambarannya, setelah ijtihad, setelah itu makan, dan kemudian beberapa saat kemudian jelas sudah tahu bahwa subuh sudah berlalu mulai tadi, atau maghrib belum berlalu, semuanya begitu, maghrib belum berlalu, dia makan sedangkan matahari masih ada, gitu. Jadi ada contoh-contohnya. Bagaimana? Bi anzalatil uyum mathalan nur asy-syamsa fis sama' lam taqrab. Jadi contohnya adalah dia berijtihad dengan usaha-usaha itu, dengan wirid-wiridan itu, seumpamanya dia makan, saya berdasarkan wiridan saya ini, saya mau makan sekarang. Ternyata setelah makan dia melihat matahari. Berarti maksud bukti-bukti saya saat tadi itu salah. Bagaimana ini? Bagaimana dalam hal ini? Fa innahu fi hadhihi al-hala yasiru muftiran wa yalzamuhu al-qada. Dia jelas kalau salah seperti itu dia harus mengqadanya di lain hari nantinya. Kenapa? Li'annahu amila bi dhannihi alladhi bana lahu khata'uhu yakinan. Karena dia mengerjakan sesuatu dengan ijtihad yang sudah jelas salah. Tidak boleh itu. Tetap wajib mengqadha itu, kalau tahu setelahnya bahwa maghrib belum tiba atau waktu buka belum tiba. Berarti saya kemarin makan sebelum maghrib. Sudah jelas. Berarti dia wajib mengqadhanya. Illa annahu la yakunu athiman li'annahu innama akala bi musnadin syar'i wa dhanna al-mu'tabar syar'an. Kan tapi dia membuka puasanya itu tidak berdosa. Berbeda dengan sampean tahu siang hari di jam 1, saya mau makan sekarang, kan jelas itu sampean sengaja melakukan itu, sampean berdosa. Di samping wajib mengqadha, sampean berdosa. Dari sini orang ini tidak berdosa karena sudah berdasarkan ijtihad, tapi wajib mengqadha, jelas. Wa bi hadza qala Ibnu Abbas, Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Atha, wa Sa'id bin Jubair, wa Mujahid, wa Tsawri, wa Zuhri, wa Abu Hanifah, wa Syafi'i, wa Malik, wa Ahmad bin Hanbal, wa Abu Thur, wa jamaahir fuqaha, khilafan li Ishaq bin Rahawai wa Dawud fi adami ijabil qada. Ini semuanya ulama, mayoritas ulama mengatakan tetap wajib qadha orang itu sekalipun tidak berdosa. Tapi ada dua ulama yang tidak mewajibkan qadha, yaitu Ibnu Ishaq bin Rahawai dan Daud. Katanya dia tidak wajib qadha sekalipun sudah tabayyana khata'uhu. Ini khata' ijtihad. Ada dua ulama tadi ambil yang mayoritas saja, lebih selamat. Wastadlu ala hadza biqoulihi ta'ala hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmus siyama ila al-lail wa hadza qad akala bil waqi' fi an-nahari wa lam yatimmus siyama ila al-lail wa muftir wa yalzamuhu al-qada. Di dasar-dasarnya ulama-ulama itu ya jelas, karena orang ini makan di waktu siang, belum menyempurnakan siangnya masuk pada malam, dia sudah makan, belum menyelesaikan waktu siang, dia sudah makan, berarti dia makan di waktu siang. Tetap dia walam itu musyam ilal lail, hingga masuk pada malam, tidak sampai pada malam dia sudah makan, berarti dia sudah membuka puasanya dengan hal-hal yang membatalkan dan dia wajib mengqadha. Akan tapi dia tidak berdosa sebagaimana yang disampaikan Ustaz. Wasadallu bima rawahul Baihaqi an Ibni Mas'ud annahu su'ila an rajulin tasahhar. Dia ada hadis yang disampaikan
oleh Imam Baihaqi dari sini Imam bahwa ada seseorang yang ditanya an rajulin tasahharuhu yara anna alaihi lailan wa qad tala'al fajr faqala man akala min awwalin nahar falyakul min akhirih wa ma'nahu qad aftar. Jadi ini tentang sahur ini. Jadi ada orang ditanya terkait dengan sahur, kemudian wa yara anna alaihi lailan, dia masih mengatakan bahwa pada saat itu dia masih malam kan? Belum subuh atau belum fajar belum terbit kan, karena dia sudah demikian maka dia makan karena dia masih berkeyakinan dengan tanda-tanda, dia berkeyakinan bahwa malam masih ada, bahwa subuh belum datang, dia makan setelah itu tola al-fajr. Setelah itu dia tahu bahwa ijtihadnya itu salah, tahu bahwa fajar sudah terbit sebelum saya makan, semuanya begitu. Dia tahu belum dia makan fajar sudah terbit, berarti ini bana khotohu, dia jelas ini. Bagaimana tanggapan Rasulullah? Man akala min awwalin nahar falyakul min akhirih. Barang siapa yang makan di awal hari, di pagi hari, maksudnya di waktu fajar itu, di waktu fajar, falyakul min akhirih, artinya falyakul min akhirih ini ditafsirkan wa maknahu faqat aftar, dia sudah membatalkan puasanya. Warawal Bukhari an Asma bint Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat. Jadi Imam Bukhari dari putrinya Abi Bakar yaitu Sayyidah Asma, qalat aftarna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum ghaib thumma tala'at asy-syams qila li Hisam fa'muru bil qada faqala buddun min al qada. Jadi Sayyidah Asma itu mengatakan bahwa suatu saat kami sekeluarga pernah membuka puasa sebelum terbenamnya matahari, karena pada saat itu langit lagi mendung. Terus setelah ternyata matahari masih ada dan diketahui oleh Rasulullah SAW, maka oleh Rasulullah SAW disuruh mengqadha. Hadis dan istilahnya kasus yang dilakukan oleh putrinya Sayyidina Abi Bakar, mertuanya Rasulullah SAW. Ay anal qada ma la budda minhu wa la yus'al anhu buddun minal qada. Yang maksud dari faqala perkataan Rasulullah buddun minal qada artinya apa? Ay anal qada la budda minhu, menjadi sebuah keharusan, tidak bisa ditawar orang yang demikian. Jadi hati-hati Anda, sekalipun sudah melakukan kebiasaan kemudian sampean makan, sebelum makan karena sudah berdasarkan ijtihad sampean buka puasa karena mengira sudah masuk waktu maghrib, dan kemudian setelah itu ternyata masih belum maghrib, sampean tahu jelas berarti sampean keliru tadi, maka sampean harus mengqadha di waktu lain. وروى الشافعي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير فقد اجتهدنا. Jadi juga ada kasus lain juga ini. Ada kasus lain dari Zaid bin Aslam, terus dari saudaranya namanya Khalid bin Aslam, itu mengatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu aftara fi Ramadan. Jadi tetap masih ceritanya Sayyidina Umar. Ceritanya Sayyidina Umar tadi Sayyidina Abu Bakar beserta keluarganya. Jadi sama kasusnya. Jadi makan karena langit lagi mendung, dia sudah mengira berdasarkan ijtihad, dia mengira bahwa sudah masuk waktu berbuka puasa. Kan tapi setelah itu dia tahu bahwa masih belum masuk buka puasa, maka al-khatab yasir katanya. Waqad ijtahadna. Masuk. Imam Syafi'i menafsirkan apa makna dalam hadis al-khatab yasir itu, maksudnya qada'u yaumin makanahu, harus mengqadha di lain hari.
Paham? Qala al-Baihaqi rawa aidan min wajhaini akharaini an Umar mufassiran fil qada thumma dzakarahu al-Baihaqi bi asnad an Umar wa fihi tasrih fil qada, yang maksudnya adalah wajib mengqada tetap itu, tentang hadis yang berbunyi al-khatab yasir. Wa ruwiya Ali bin Hanzalah Nabi wa kana Abu Siddiqan li Umar sadiqan wa kana abuhu sadiqan li Umar. Jadi dari Ali bin Hanzalah, ada Ali bin Hanzalah dari bapaknya, dan bapaknya ini teman akrab Sayyidina Umar. Kalau kuntu inda Umar radhiyallahu anhu Ramadan fa aftara nas fa aftar nas wa sa'ida al-mu'adhdhin li'adhdhin faqala ayyuhan nas hadhihi syams lam taghrib faqala Umar radhiyallahu anhu man kana aftar falyasum yawman makanahu wa fi riwayah al-ukhra faqala Umar la nubali wallahu naqdi yawman makanahu wallahu naqdi yawman makanahu. Jadi juga ada satu kasus ini dari salah satu sahabat Sayyidina Umar pada saat itu juga, kasusnya adalah berbuka sebelum waktunya. Intinya apa? Intinya adalah dia tetap disuruh mengqadha puasa sekalipun sudah berdasarkan ijtihad. Qala al-Baihaqi fi dhahri hadhihi riwayat an Umar radhiyallahu anhu fil qada dalilun ala khata'i riwayat Zaid bin Wahab fi tarkil qada thumma saqa riwayatihi Zaid wa takallama an. Jadi ada riwayat yang diriwayatkan oleh Zaid bin Wahab, isinya adalah tentang bahwa enggak usah qada itu tadi. Jadi pendapatnya Abu Daud dan Ishaq ibn Rahawih itu tanpa mengqada katanya. Ini bertentangan dengan hadis ini. Jadi riwayat-riwayat lain, jadi yang diambil dari riwayat-riwayat yang banyak yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengqadanya. Wa bihadza yatabayyana anna man akala bil ijtihad thumma bana lahu al khata' fi ijtihadihi yaqinan fa innahu la ya'tam. Ini jelas barang siapa yang makan sebelum waktunya, makan tapi dia berdasarkan ijtihad. Dia tidak dosa makannya, sekalipun setelah itu tahu bahwa dia makan sebelum waktu berbuka atau waktu maghrib. Oke, dia tidak berdosa. Berbeda dengan sampean seumpamanya kalau tanpa tahu masih siang, kok lempak kita adzan ini kok ngakan. Ini sengaja intinya. Maka di samping wajib mengqadha, sampean berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianhu akala bi ijtihadil masyru', karena dia berusaha dengan ijtihad atau dengan ijtihad yang dianjurkan gitu. Walakin yajibu alaihi al-qada, wajib mengqadanya. Terus al-hujum 'ala ta'am min ghairi ijtihad. Jadi hujum di sini tanpa ijtihad, dia langsung makan gitu. Wa amma man hajama 'ala ta'ami hujuman min ghairi ijtihadin falahu tafsilun akhar dzalika annahu imma yantabayyana al-hal aw la yatabayyanaha fa in tabayyana al-hal wa 'alima annahu kana qad akhta fa hukmuhu ma dzakarna fi majtahada wa akhta. Jadi orang yang langsung makan begitu tanpa ada ijtihad berdasarkan prasangka saja, kalau jelas salahnya ya sebagaimana yang sudah disampaikan barusan. Wa in tabayyana lahu qad asaba bi an kana akluhu fil lail qabla al-fajr fa fitruhu ba'da ghurubi syams wa siyamuhu 'ala siyah li'annahu kana muwafiqan lil waqi'. Jadi orang langsung makan begitu hanya mengira wah adzan sudah, dan betul-betul azan pada saat itu benar, jadi nggak usah dipermasalahkan, berarti puasanya nggak usah diqadha. Tapi kalau ternyata salah, dia wajib mengqadha. Wa inda ma'alaihi al-imam wa lam yadur lahu al-khata' min as-shawab fa hukmuhu fi hadhihi al-hala yakhtalif baina awwal siyam wa akhirih. Jadi kalau tadi yang berijtihad itu selamanya tidak pernah tahu, ya sudah jelas nggak usah mengqadha. Sekarang kalau sengaja tanpa ada ijtihad, tanpa berijtihad dia makan, maka bagaimana dia tidak tahu, terus seterusnya dia tidak tahu. Maka ada beberapa gambaran penjelasan yang harus disampaikan, yaitu baina awwal siyam. Jadi hukmuhu fi hadhihi yakhtalif baina awwal siyam wa akhirih. Jadi berbeda dengan memulai di waktu fajar dengan berbuka.
fa in kana qad akala awwal an-nahar fala qada alaihi li'anna salat baqa'ul lail. Jadi kalau dia langsung makan di waktu subuh, dia tanpa ada ijtihad, dia tidak usah qada katanya. Karena pada dasarnya malam masih ada tanpa adanya bukti-bukti. Wa in kana qad akala fi akhiri fa innahu yalzamuhu al-qada li'anna al-aslah baqa'un nahar. Kalau berbuka wajib mengqada katanya. Mungkin bisa disimpulkan bahwa puasa setiap harinya itu dimulai dari sederhananya adalah azan subuh dan diakhiri ketika azan maghrib. Dan sekarang di desa-desa kita yang azan tidak hanya 1-2, bahkan setiap beberapa rumah ada kampung ini, dan semua kampung ini saling serang itu speakernya, dan semua azan semua itu bulan puasa itu ramai banget. Jadi jelas itu sudah jelas meyakinkan bahwa maghrib itu sudah ada. Tapi kata Imam Nawawi lebih baik hati-hati, jangan azan pertama langsung melahap gitu. Jadi tahan dulu 1-2 detik begitu, agar kita betul-betul yakin bahwa malam sudah tiba pada saat itu. Itu untuk sederhananya di saat kita. Begitu juga di waktu memulainya. Di ketika subuh adzan sudah, pada saat itulah dilarang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk tidur dengan istrinya. Jadi maksudnya tidur dengan istri di sini ya melakukan itu dalam tanda kutip, ini bukan tidur istri biasa. Pada saat itu dilarang. Tapi kalau hanya masih imsak, itu masih tetap diperbolehkan makan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang kepada orang-orang awam itu. Ya salah satunya adalah azan. Orang awam itu mereka mendengar azan, kemudian kata Rasulullah, lanjutkan makan, lanjutkan sahurnya. Kenapa? Karena azan itulah azan pertama, yaitu azan untuk membangunkan orang-orang. Jadi istilahnya kalau dulu ada azan pertama, ada azan kedua. Ada azan sebelum subuh, itu azan tahajud untuk membangunkan orang-orang. Kalau di sini nggak ada istilah itu. Di Banyuanyar itu biasa melakukan hal yang semacam ini. Jadi kemudian kalau terjadi hal-hal yang meragukan pada kita, entah menentukan waktu buka atau menentukan permulaan puasa, kebingungan, maka kita diharuskan melakukan usaha yang bisa meyakinkan diri kita bahwa waktu puasa sudah masuk atau waktu buka sudah masuk. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Nah, kalau kita salah, kemudian ternyata usaha itu salah, kita tidak berdosa dan kita wajib mengqadanya. Itu saya kira kesimpulan dari materi yang disampaikan pada tatap muka ke-6 ini. Semoga tatap muka ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua difahamkan dan bisa menjadi panduan dan pedoman hidup kita, khususnya ketika nanti di bulan Ramadan. Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik ucapan dan apa yang sampean lihat dari saya atau yang sampean dengar dari saya ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya semoga hal itu dicatat sebagai amal baik, khususnya bagi saya, orang tua saya, khususnya ibu saya yang sudah kembali duluan pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada kalian semua dan orang tua kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.